Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya mau unboxing ini nih, Orca yang tipe ADR 9988 yang 10 inch ya. Ini yang tipe new standard. Jadi dia udah ada DSP nya, sama bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Oke, nanti untuk fitur-fiturnya nanti tak jelasin di belakang ya. Jadi ini kita unboxing dulu. Setelah itu kita coba pasang di spin. Nah, aku juga udah beli CAN busnya. Nanti tak liatin modelnya CAN busnya seperti apa. Oke, sekarang kita coba buka dulu boxnya. Oke. Nih kalau dilihat dari boxnya ini dia udah voice command, layarnya IPS, ada DSP-nya. Untuk ngatur-ngatur equalizer gitulah. Kemudian ini standar sih. Oke, ini standar ada radio, GPS, RCA out, aux, radio 4x50 watt. Ini speakernya bisa ditambah. Oke, kita coba buka ya. Oke, ini sebelumnya udah tak buka untuk ngecek waktu beli sih. Nah, ini kabel standarnya dia yang Toyota nih, untuk yang Toyota nih. Terus ini ada bracketnya. Ini biasa perkabelannya, ini udah tak buka waktu itu buat ngecek kelengkapannya. Ini ada modul GPS nya, sinyalnya. Ini macam-macam, ini kabel audio video, USB nya ada 2. Oke. Nah, ini barangnya nih. Ini barangnya yang 10 inch. Oke, jadi tombolnya yang di kiri ya. Kalau yang Orca kan ada yang model di kanan ya. Kalau yang Orca new standard ini dia masih di kiri. Tapi saya prefer di kiri sih. Jadi kalau nyetir tuh tangannya lebih enak yang ininya di kiri ya. Kalau di sini kayak ketutupan setir gitu. Nih belakangnya nih. Ya, belakangnya ini. Seperti ini belakangnya. Ini double din ya. Kalau yang single din kan ini yang panjang. Ya, seperti ini. Nah, ini ada petunjuk-petunjuknya nih. Soket-soketnya apa aja, pin-pinnya itu untuk apa aja. Ada di sini. Oke, kalau dari atas seperti ini. Nah. Oke, sekarang kita coba pasang ke spinnya ya. Oke, kalau tadi kita udah unboxing, sekarang kita mau coba pasang di Chevrolet spinnya ya. Ini penampakannya setelah terpasang. Nah, yang harus teman-teman lakukan cara masang head unit yang di atas 7 inci. Kalau ini 10 inci, dia begini penampakan belakangnya. Bentar ya. Dia harus nyantol di frame-nya ini. Nih, harus nyantol di frame-nya ini. Nah, cara masangnya begini. Jadi teman-teman harus beli letter L lagi. Nih, letter L ini nih. Nih, teman-teman harus beli yang letter L kayak gini. Karena bawaannya cuma yang ini. Nah, ini untuk nyantol di sini. Ini cuma dicantolin aja. Gitu. Nah, ini kenceng. Kalau udah ditemplekin kenceng. Oke. Nah, oke teman-teman, ini saya perlihatkan instalasinya ya, biar teman-teman nggak bingung. Ini posisi belakang Androidnya ya. Ini kalau dipasang begini ya. Nah, ini saya balik begini. Oke. Nah, ini posisinya. Semua Android sepertinya sama ya. Soketnya begini juga. Soket power dan lain-lain di sini. Ini ada soket buat audio video, terus ini buat yang USB.
Nah ini udah dapet bawaannya. Jadi teman-teman kalau beli CAN bus beli yang sepaket ya. Jadi udah ada kabel begini sama CAN busnya. Yang dimaksud CAN bus itu kotak dia ini. Oke. Nah ini tinggal plug and play. Ini udah ada soket Android. Ini soket bawaannya Spin pasangannya. Oke. Terus kita juga udah dapet ini konektor yang dari antena, dari yang head unitnya Android ke antena yang soket antenanya bawaannya Spin. Tinggal dicolok. Yang bawaannya Spin itu kabelnya itu cuma ada 3 ya teman-teman. Nih, ini soket bawaannya Spin. Satu yang USB, terus satu nih antena, satu lagi colokan power ini. Jadi cuma 3 ini. Oke. Nah, ini yang untuk ini kita dapat kabel ini, ada USB yang untuk masuk ke USB-nya Spin. Oke. Yang ini untuk USB biasa, USB tipe 2. Ini saya pakai karena biar lampu kolongnya masih nyala. Ingat video saya yang buat lampu kolong itu kan pakai jalur USB ya. Nah, pakai Android juga masih bisa. Terus ini antena, masuk ke antena yang dari soket Spin. Terus kalau ini kan emang GPS bawaannya Android, ini dari Androidnya langsung. GPS-nya saya taruh di dalam. Oke, cara pemasangannya gampang, tinggal yang dari soket ini kabel CAN busnya, soket yang model Android colokin ke sini. Terus yang model colokan Spin ya colokin ke soketnya Spin ini. Oke, nah teman-teman, kalau punya yang kabel ini perlu diperhatikan yang ini nih. Nah, ini kabel putih ini. Kabel putih ini tuh kabel power CAN bus. Jadi kalau ini nggak dicolokin, CAN busnya nggak aktif. Jadi ini harus colokin. Kalau teman-teman bingung colokin kemana, lihat aja soketnya nih. Soketnya ada 8. Di sini pasti soketnya tuh beda-beda. Jadi teman-teman lihat yang soket pinnya 8 mana gitu ya. Soket 8 yang ini. Nanti kita colokin yang sini. Udah itu aja sih. Terus oh iya, dapat speaker juga, speaker. Nih speakernya saya tempel di sini. Speakernya modelnya bulat gitu. Nah, speakernya model bulat gitu. Terus ada kabel. Nah, kabelnya ini soketnya masuk ke soket yang dari kabel Android yang ini nih. Nah, gitu. Gampang kok. Tinggal colok. Nggak perlu ada ngupas kabel atau apa. Cuma yang effort saya ini motong ini nih ujungnya ini. Karena ini terlalu panjang, jadi nggak masuk ke sini. Oke, nah ini ada satu, nanti saya review ya. Habis ini saya review pengalaman selama hampir 2 bulan lah pakai Caska, pakai Orca ini. Oke. Nah, setelah itu sebelum itu saya mau pasang ini nih. Iya, ini steering switch, Bluetooth steering switch. Jadi kalau kita beli ini ada adaptornya juga. Nih. Ini adaptor yang dari Bluetooth steering switch. Ini ada modulnya. Nah, masuk ke yang Android sini. Jadi ini harus yang Android ya. Oke. Nah, ini nanti ditempelnya di sini. Gini. Nah, tempel di sini. Dilem. Gitu ya. Wes, mantap. Tapi kalau teman-teman tadi punyaku kan udah tak retrim manual tuh yang ininya. Tak lepas dulu tuh trimnya. Karena bagian bawahnya kan dia ke sini ya. Oke. Nah, ini tuh ada baterainya. Baterainya di area sini nih. Baterainya. Nanti tak liatin sebentar ya.
Oke, ini penampakan posisi baterainya. Ini saya impor dari Lazada. Baterainya made in Indonesia. Baterainya bolak-balik. Nah, teman-teman kalau masang baterainya ini awalnya tuh nggak terlalu connect gitu. Jadi konektornya agak saya tekuk, malah patah. Jadi teman-teman kalau mau beli ini hati-hati ya nih. Jadinya saya solder. Tuh saya solder. Yang ini nih saya solder nih. Tapi masih bisa kok. Masih bisa berfungsi dengan baik. Oke, ini saya perlihatkan cara pasang letter L-nya ya, seperti itu ya. Nah, tapi itu saya pakai gerinda. Jadi saya coak yang bagian ada plastik menjulang ke atas itu. Nah, itu saya coak dikit pakai gerinda, soalnya kan ini besi keras ya, biar itu pas. Oke. Ini kita tampilkan menu-menu di Orca-nya ini ya. Tapi sebelum itu kita coba pasang steering switch-nya. Oke. Kita lihat. Oke, ini kita mau proses pemasangan steering switch-nya. Nah, di package bawaannya steering switch itu cuma ada steering switch, terus baterai, sama satu lagi ini non-woven wipes. Jadi ini buat kita ngelap ininya nih. Oke, sebelum kita tempel ya. Oke, jadi ini kita lap dulu. Kita buka dulu. Ini kayak tisu basah gitu. Wait a few second dulu ya. Nah, ini tuh modelnya cuma di stiker atau apa, isolasi bolak-balik double tip. Nah, seperti ini. Cuma di double tip aja nih. Nah, oke, sekarang kita buka double tipnya ini ya. Ini saya beli ini ya, ini buat safety juga sih teman-teman. Kalau teman-teman mau mencet-mencet tombol di head unit sambil nyetir itu juga konsentrasinya terpecah loh. Nah, pandangan kita harus beralih dari jalan ke head unit ya. Oke. Jadi kalau ada steering switch-nya itu lebih, menurut saya sih lebih aman ya. Teman-teman bisa pakai yang aftermarket, yang ini juga aftermarket sih, bukan OEM-nya atau bukan bawaannya. Maksudnya yang model jepit di sini nggak apa-apa sih harusnya. Cuma saya nggak serak aja kalau jepit di sini tuh kayak gimana ya, kayak nggak rapi gitu, kayak nggak kayak bawaannya gitu. Biarpun ini juga bukan bawaannya, cuma kan mirip ya. Ini bisa buat setir yang begini ya, bisa Aveo, bisa spin, paling spin nih, spin yang model ini atau Aveo yang nggak ada steering switch-nya paling, yang benar-benar dua-duanya polos, karena harus ditempel begini. Nih ya caranya ya, agak tricky juga sih caranya ini. Mungkin yang sebelah dulu kali ya, atau harusnya tadi jangan dilepas dulu lemnya semua ya. Malah tak lepas semua tadi. Satu-satu sisi kita atur. Hati-hati patah. Nah, ini cuma dilem.
Nah, udah sama. Oke, beres nih, udah sama kanan kirinya. Ini tadi kurang ke sana dikit ya. Wis, mantap kan? Tapi ini tuh nggak bisa diputar ya, ini bisa dipencet. Nggak bisa diputar gini. Ini cuma dipencet. Modelnya aja yang kayak diputar. Tapi itu dipencet. Wah, sip ini. Mantap. Oke, ini saya videokan proses pemasangannya ya. Yang ini nanti masuk ke sini. Oke. Dicolok gini aja. Yang ini adalah yang USB ya. Agar nanti untuk Android Auto atau CarPlay-nya yang mau pakai kabel, nah jadi bisa lewat yang soket bawaannya Spin yang di bawah sini, yang ini. Oke. Terus kita pasang ini antena radio, ini tinggal colok aja ini ya. Nah, oke. Terus ada GPS ini dari bawaan Androidnya ya, tinggal kita pasang begini, kita kayak mur gitu modelnya. Nah, setelah itu karena saya memakai Bluetooth steering switch, waktu saya beli ini di dalamnya itu sudah ada kabel begini ya, ini ada modul Bluetoothnya nih. Nah, soketnya ini khusus yang Android juga nih, jadi female dan male. Nah, karena saya pakai steering switch, ini nanti masuk ke power. Kalau teman-teman nggak punya steering switch yang dari kabel CAN busnya yang ini Android, colok ke powernya Android, head unit Android. Oke. Karena ini saya pakai steering switch, ini saya colok dulu ke sini begini. Kita colok dulu. Oke, sampai masuk ya. Nah, setelah itu baru yang dari Android kita pasang ke sini. Oke, ini ya. Oke, ini udah terpasang. Oke, setelah itu kita pasang speakernya, speaker bawaan CAN busnya. Ini ada yang hitam gini. Ini. Nah, gini ya. Oke, setelah itu jangan lupa, kalau ini nggak kepake sini, jangan lupa nih pasang yang 8 pin ini yang powernya si CAN busnya. Ini kita pasang. Oke, udah terpasang. Udah, habis itu terakhir kita pasang powernya. Oke, posisinya powernya harus gini dulu ya. Posisi udah ketarik gini, karena kan tadi kita nyopot pasti ini ketarik ya. Gini ya posisinya nih. Nih. Tandanya gini nih. Oke. Ini ada coakan, ini ada jendulan. Ini masukin. Nah, kalau udah masuk, ini tekan gini. Oke, udah nih, udah ready to use. Oke, ini kita rapikan.
Oke, udah selesai pemasangannya seperti itu. Nah, ini penampakan setelah terpasang nih gapnya ya. Nah, oke, ini gapnya dari atas. Nah, kalau dari depan begini ya gapnya. Nah, ini head unitnya agak miring ke arah driver ya. Sekarang kita coba nyalakan butingnya seperti apa ya. Oke, ini saya perlihatkan butingnya ya. Ini saya kontak. Tuh butingnya kayak gitu. Ini karena sebelumnya saya sudah setting logonya ya. Masih kesimpan berarti. Nah, oke teman-teman, kalau pas pertama nyala nih, ini cahayanya terang banget ini ya, karena kan masuk resetnya ngulang nih kayaknya, karena kan tadi copot power ya. Nah ini doornya individual door warning nih, mantap kan kalau pintu driver tak buka nih. Tuh, kalau belakang dibuka juga coba ini ya. Tuh, kalau belakang dibuka gini. Nah, kalau bagasi dibuka nggak kebuka, tapi cuma warna bagasinya ini berubah jadi merah. Oke, sebelum masuk ke menu-menu yang lain, saya coba tampilkan ke teman-teman perbandingan suara CAN bus merek Highward, Rise, sama yang Chevrolet Encore. Oke, saya tampilkan suara warningnya dan sign-nya. Kita lihat ya. Sekarang tak pasang yang Highward nih. Kita lihat suaranya ya. Oke, itu yang Highward, terus warningnya kayak gini. Oke, itu yang Highward. Oke, sekarang ini yang Rise, yang model tidak ada eksternal speakernya. Jadi suaranya ada di sini nih. Nih, kita lihat. Ini suara warningnya. CAN bus Chevrolet Encore. Oke, itu 3 perbedaan suara warning sign dari 3 CAN bus yang berbeda ya. Oke, habis ini kita masuk ke menu-menunya. Oke, kemudian ini saya settingnya itu selalu nyala kalau ada pintu yang terbuka. Tuh, bisa dimatiin. Jadi waktu pintu terbuka dia akan muncul sekitar beberapa detik baru tuh hilang. Tapi kan jadi kita bingung kan, makanya saya show terus sampai pintunya tertutup. Tapi kalau teman-teman mau tutup tinggal diklik ininya. Nah, hilang kan. Nah, ini cahayanya terang banget nih. Oke, light control. Nah, ini kasih yang 0. Nah, jadi redup dia. Coba ke home. Agak redup ya. Kalau di HP mungkin nggak kelihatan ya. Kalau di sini udah redup banget, enak. Dilihatnya nggak capek. Oke, teman-teman. Kalau teman-teman udah nyala begini, yang perlu pertama teman-teman lakukan adalah setting CAN busnya. Seperti yang video sebelumnya, masuk ke car setting, kemudian sistem setting, factory setting. Nah, kalau Orca yang seri ini, seri ADR 9988 yang RAM-nya 2
terus ROM-nya 32, itu passwordnya 2014. Kalau mau keluar semua langsung aja 6699 confirm. Nah, ini keluar semua. Kalau teman-teman mau setting CAN busnya di sini nih, CAN type set. Oke, dipilih. Nah, teman-teman tinggal pilih modelnya apa ya, modelnya apa gitu. Dipilih. Kalau kayak punya saya yang ini, yang Chevrolet Encore ini kan nggak ada mereknya, jadi pilih salah satu aja yang ada Aveo-nya atau Cruise-nya, itu pasti nongol udah gitu. Jangan bingung, jangan terpatok sama merek. Tapi kalau udah ketahuan mereknya Rise atau Highward, ya udah pilih aja gitu. Setelah terpasang, itu dia akan muncul di sini nih, di car info. Nah, settingannya nanti kalau udah terset seperti ini, dia ada door lock, lighting setting, ini dia ada sound settingnya. Kalau yang Encore, Chevrolet Encore, dia ada minimum, common, high, extremely. Kalau yang menurut saya yang sama kayak Casca itu yang high ini sih, tapi dia bisa extremely juga, kencang, lebih kencang lagi. Mau cobain nih. Tuh extremely, dan kita pindah ke high. Oh, berarti yang Casca kayaknya yang extremely ya. Kalau yang minimum sama common sama. Tuh. Ya dikit lah mirip, tapi saya senangnya yang high. Nah, karena kalau nyetel musik keras, sign-nya masih kedengeran. Oke, terus ada settingan ini, seat setting sih nggak kepake. User setting ini nggak kepake juga. Door lock, nah ini door lock kepake nih. Oke, ini TPMS bisa, kalau teman-teman beli modulnya bisa dicek di situ. Oke, itu settingan CAN busnya. Terus apa lagi ya, kalau kita lihat satu-satu nih, AUX. Kalau pakai AUX ya, ini Bluetooth musik. Ini kalau setting OBD2 pakai sini juga bisa. Ini car info yang tadi, car setting, ada Chrome, equalizer. Nah, keunggulan yang tipe ini, yang RAM 2 dan ROM 32 itu ada equalizernya. Tapi ya saya nggak ubah-ubah sih, saya cuma pakai yang pre-settingnya aja, jadi tinggal pilih aja. Saya juga bingung ya nyetingnya. Terus ada file explorer, instruction, ini tambahan nih teman-teman. Kalau punya Orca ini wajib install light control, kalau enggak terang banget lampunya, biarpun sudah brightnessnya sudah paling 0. Dan ada music kalau teman-teman punya lagu terus disimpan di Android ini ya, pakai ini. Terus my car ini juga banyak settingannya juga. Nah ini settingan kayak tadi door lock itu di sini nih, di other setting. Bukan di other setting, sebentar ya, di door window setting. Nah nih, door always showing, jadi kalau doornya belum tertutup dia akan selalu showing. Nah teman-teman, kalau umpamanya pakai Orca, terus waktu kita buka pintu sebelah kiri depan
tapi ternyata terbalik, yang terbuka yang sebelah driver. Nah teman-teman ubah nih yang front door exchange, jadi dia akan switch gitu. Ini kalau front door exchange nya nggak saya nyalain, kalau saya buka pintu driver yang kebuka pintu penumpang depan. Oke, jadi makanya saya switch gitu. Terus apalagi ya kalau di sini, ini sih kalau ada ini, kalau ada kamera gini. Nah, saya ada kamera belakang tapi belum saya pasang, nanti saya videokan. Saya pasang masuk ke Orca ini. AC setting juga nggak berfungsi di sini. Other setting tadi ya nggak berfungsi juga. Oke. Terus ada Netflix, ada Orca Voice. Ini kalau Orca Voice coba kita lihat. Oh, ini kalau ini kan dia ada apa, voice comment ya. Ini Orca Plus, menunya Orca. Teman-teman mau lihat? Nah, gini. Dia ada bahasanya nih, kontrol bantuan, buka bantuan gitu. Oke, terus lanjut ke halaman berikutnya. Ada phone, Play Store, Quick Pick, ini picture, radio, reset, screen off. Screen off itu bisa dari sini nih teman-teman. Nah ini, kadang-kadang kalau screen off tuh cuma screennya yang off ya, ini tetap nyala. Jadi kalau teman-teman malam-malam nyalain musik gitu, ini agak mengganggu cahayanya, tinggal diklik ini. Nah kalau mau nyalain tinggal sentuh aja. Nah oke, terus ini screen saver juga gini. Nah dia nampilin jam dan tanggal sama hari ya. Oke, kalau mau balik ke selanjutnya tap aja. Nah terus ada sound recorder, Spotify. Nah ini kalau teman-teman punya yang tadi steering switch, learningnya di sini ya, tinggal klik terus start. Nah tinggal kita pencet dulu yang di steering switchnya. Oke, pencet terus mau mana gitu, pilih. Ini yang udah ada tandanya, ini yang udah saya pilih nih gitu ya. Jadi di steering switchnya dipencet, baru pencet yang tombol di sini. Terus ada toolbox nih ya. Ini belum pernah saya pakai sih. Torque ini nanti di video berikutnya ya. Terus ada video, ini ada wallpaper, terus ada YouTube. Nah Z-Link ini butuh nih, Z-Link ini butuh kalau buat Android Auto sama Apple CarPlay. Nah gini, ini kalau colok sama kabel, ini ada pilihannya ya, connect the iPhone to Bluetooth atau kabel CarPlay. Oke, back. Oke, kita coba ke menu car setting. Nah tadi kalau mau add CAN busnya kan di sistem setting. Nah ini di general setting, kita lihat ya. Ini ada key illumination. Kalau kita ini, nah ininya mati nih. Tapi kalau kita matikan, ininya nyala. Jadi saya prefer ini nyala sih. Oke, terus apa lagi ya? Kalau beep sih, kalau kita pencet bunyi pip pip gitu. Oke, kita ke navi, ini navigasi, brightness nih saya nolin, radio regionnya Europe, default settingnya. Nah ini default setting volume ya. Jadi waktu teman-teman nyalain mobil terus head unit nyala, dia volumenya mau berapa defaultnya yang pertama. Kalau saya sih saya nolin. Waktu itu saya cobain 15 malah saya kaget sendiri. Jadi saya nolin aja. Terus nah ini color yang di sini ini bisa disetting loh teman-teman. Ini katakan merah, dia merah.
tuh, menyesuaikan ya. Ada yang ini, ada yang ini nih. Nah, saya suka yang ini nih, biru. Oke, terus apa lagi ya? Desktop setting nggak ada. Udah itu aja yang ini. Teman-teman lihat tadi di awal bootingnya kan udah ada logo Chevroletnya ya. Sini tuh udah ada defaultnya nih logo-logonya. Teman-teman cek di tadi, kita keluar dulu ya. Di car setting, system setting, factory setting. Oke, ini kita masukkan 2014 6699. Nah, di logo setting, boot logo. Nah, ini ada banyak nih pilihannya. Tuh ada banyak banget. Ada Chevrolet, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Daihatsu, ada Alia, Xenia, Terios. Banyak banget ya, ada Wuling segala nih. Ada Wuling juga. Wuling Almas, Convero, Wuling Motor, Wuling, Fortuner, wah banyak ya. Nah itu ya settingannya di situ ya. Terus ini dia ada style setting nih. Ada style setting nih teman-teman. Jadi teman-teman kalau lihat posisi ini sini, nah ini bisa diubah nih pakai yang tadi. Kodenya sebentar ya. Cara ganti tampilan menunya ini dia udah ada settingannya sih. Jadi kita tinggal pilih ya. Kalau sistem setting, factory setting, kita masukkan 2014 6699. Terus masuk ke style setting. Nah ini passwordnya 510800. Nah ini udah ada. Ini dia di UI style 10. Oke, kita coba ya, kita ganti ya. UI style 11 nih kayak gimana nih. Kita save. Kalau yang defaultnya dia UI style 10 ya. Ini kita ganti ke UI style 11. Nah, UI style 11 kayak gini nih. Oh, bagus juga sih. Bagus juga. Coba masuk ke menu. Oh, gini. Oh, bagus juga. Flight controlnya. Nah, oke, bagus juga sih ini. Tampilan depannya begini ya. Oke, kita pakai yang ini aja, UI style 11. Ini settingannya, langsung di sini. Jadi teman-teman nggak usah begini ya. Tapi langsung nih setting begini. Oke, kita pakai ini aja. Nah, kalau kalian rubah-rubah tadi di factory setting, kemudian di save, kan dia akan reboot lagi kan, rebooting lagi. Nah, itu pasti semua settingan kembali ke awal lagi ya. Jadi harus di setting lagi. Oke. Kayak ininya nih. Di car info nih, kayak door lock-nya. Ini jadi ke apa lagi? Nah, ini kalau teman-teman ininya agak error, teman-teman pancing dengan ininya all door dulu. Terus baru pilih yang driver. Saya sukanya sih yang driver ya. Jadi yang terbuka yang driver aja kalau parking. Terus yang lainnya sih udah oke. Terus soundnya saya pilih yang high. Oke, gitu aja.
Oke nih, pemasangannya kenceng nih. Saya goyang-goyang nggak bisa nih, kenceng. Oke teman-teman, sekian video pemasangan dan impresi head unit Orca. Oke, apalagi ya yang saya notice sih untuk yang Orca ini light control sih, karena mengganggu banget saat malam. Terus yang lainnya sih oke sih, oke aja sih yang lainnya, mantap. Dikombinasikan dengan ini mantap sih ini. Wis, sip ini. Nih kita bikin radio. Oh ini mati, ini nyala radio. Oke teman-teman, sekian video tentang unboxing Orca, terus pemasangan di mobilnya. Cara masangnya seperti itu tadi ya saya gambarkan, karena kalau saya videoin cara masangnya juga sama sih, ditekuk-tekuk, jepitin, udah. Jadi teman-teman harus beli yang letter L lagi, nanti saya kasih linknya belinya. Terus install light control. Next video saya kasih tahu setting aplikasi torque di Orca. Terus kita pasang ini steering switch yang modelnya mirip dengan setirnya ya, jadi nggak kelihatan kalau ini tempelan nih. Mantap kan? Wes. Oke, sekian video saya kali ini teman-teman, semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman buat beli. Oke, terima kasih.